Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maupun selamat siang bagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tugas kami yang bertopik Perikatan Islam. Tapi sebelum kami mempresentasikan tugas presentasi kami, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Farel Agustian dengan NPM 220 710 10 137. Selanjutnya ada teman saya, Selanjutnya ada teman saya, Alex. Alex. Saya Alex dengan NPM 220710134. Selanjutnya Selanjutnya ada teman saya, Ririn. Saya Riri Novita dengan MPM 2207 10 10 140. Selanjutnya ada teman saya, Desi. Saya Desi Kartika Sari dengan NPM akhir 152. Dan anggota kelompok kami yang terakhir ada Zaidan. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nabil Farizi dengan NPM 2207 10 10 155. Oke, di slide pertama ini kita akan membahas tentang perikatan di dalam konteks hukum Islam. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan atau verbintenis. Konsep iltizam atau perikatan di dalam hukum Islam menurut Syamsul Anwar dapat diartikan sebagai terisinya zimah atau tanggungan seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain maupun pihak lain. Pengertian dari hukum perikatan Islam menurut Profesor Dr. H.M. Takhir Azhari, SH, adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu atau Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi yang nantinya di dua pihak ataupun lebih ini akan menimbulkan suatu hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak yang terikut di dalam perikatan tersebut. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama ada perikatan utang. Nah, perikatan utang sendiri merupakan perikatan yang objeknya berupa benda atau sejumlah uang yang masih dalam tanggungan seseorang. Pada intinya, perikatan utang akan terjadi apabila seseorang memiliki dimah atau tanggungan kepada orang lain baik berupa barang maupun uang. Dalam hal ini, utang dapat berupa meminjam uang atau barang, utang tanggungan, utang yang timbul karena wasiat, hutang yang timbul karena perbuatan melawan hukum, serta hutang yang timbul dari kewajiban syariah, misalnya tunjangan atau mahar. Kemudian yang kedua ada perikatan benda atau al-i'tizam bil al-ain, merupakan perikatan yang objeknya berupa barang tertentu yang dapat dipindahkan ke pemilikannya, baik benda itu sendiri maupun manfaatnya. Contohnya seperti seseorang yang menjual sebidang tanah kepada orang lain atau sebuah gedung yang disewakan untuk diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada perikatan kerja atau perikatan sesuatu atau disebut iltizam bil al-amal, merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak pelaku kontrak untuk melakukan sesuatu seperti halnya akad istiqna. Akad istiqna sendiri merupakan perjanjian untuk membuat sesuatu. Contohnya adalah seseorang yang meminta untuk dibuatkan sebuah lukisan kepada seorang pelukis, atau seseorang yang meminta dibuatkan sebuah lemari kepada tukang kayu. Kemudian ada yang terakhir ada perikatan menjamin atau al-iltizam bil al-tausik, yaitu merupakan perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan yang dalam hukum dikenal sebagai penanggungan atau bortoch. Dalam perikatan ini, pihak ketiga ikut serta dalam perikatan dengan mengikatkan diri untuk menanggung kewajiban dari pihak kedua terhadap pihak pertama. Jika pihak kedua tidak mampu memenuhi kewajibannya, contohnya seperti A yang bersedia untuk mengikatkan diri menjadi penangguh hutang B terhadap C. Ini juga dapat disebut sebagai akad penanggungan atau al-kafalah. Next. Oke, selanjutnya ada prinsip perikatan dalam hukum Islam. Terdapat beberapa prinsip perikatan dalam hukum Islam. Yang pertama seperti kebebasan berkontrak atau ikhtiar, yaitu para pihak yang bertransaksi diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian selama tidak melanggar syariah. Yang kedua ada saling ridho atau taradi, yaitu kedua belah pihak harus menyetujui perjanjian dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan. Yang ketiga keadilan,
atau adil, yaitu dalam setiap perikatan harus ada prinsip keadilan, di mana hak dan kewajiban pihak yang terlibat haruslah seimbang. Kemudian ada menghindari riba, yaitu setiap bentuk transaksi perikatan tidak boleh melibatkan riba atau bunga, karena hal tersebut dilarang dalam hukum Islam. Kemudian yang kelima ada transparansi dan kejujuran atau amanah, bahwa setiap pihak harus jujur dan terbuka dalam transaksi sehingga dapat saling menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dan yang terakhir ada larangan garar atau uncertainty, yaitu transaksi yang memiliki ketidakpastian atau spekulasi berlebihan atau garar dilarang karena bisa menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya yakni adalah penerapan perikatan Islam dalam bisnis ekonomi. Yang pertama adalah murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan. Dalam kontrak ini, penjual membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Pembeli mengetahui dengan jelas harga asli barang dan margin keuntungan yang diambil penjual. Contoh dalam bisnis modern yaitu pembiayaan syariah di bank. Banyak bank syariah menawarkan produk pembiayaan rumah atau kendaraan dengan akad murabaha, di mana bank membeli aset, misalnya rumah atau mobil, dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. Nasabah mencicil harga tersebut tanpa adanya unsur riba. Dengan dasar syariat yakni prinsip murabaha ini sesuai dengan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 275 yang membedakan jual beli dengan riba. Hadis juga mendukung praktik ini selama tidak ada penipuan dan keuntungan disepakati secara transparan. Oke. Selanjutnya ada musyarakah atau kemitraan atau kerjasama modal. Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal mereka untuk menjalankan usaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal sesuai porsi modal yang diberikan. Contoh dalam bisnis modern adalah joint venture syariah, di mana dalam usaha patungan, misalnya pembangunan proyek real estate, dua perusahaan dapat bekerja sama dengan akad musyarakah, di mana keuntungan yang dihasilkan dari proyek akan dibagi sesuai kontribusi modal. Bisnis startup sering menggunakan akad musyarakah dalam mencari investor yang juga ingin membagi keuntungan dan resiko, di mana ada dasar syariat musyarakah didasarkan pada konsep musyawarah yang dianjurkan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2, yang mendorong kerjasama dalam hal kebaikan, serta sunnah Nabi, yang menganjurkan prinsip kerjasama yang adil dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, ijarah atau sewa menyewa. Ijarah adalah akad sewa menyewa, di mana pemilik barang menyewakan barang atau jasanya kepada penyewa dengan pembayaran tertentu, di mana akad ini memastikan bahwa barang atau jasa yang disewakan harus halal dan bebas dari unsur gharar atau ketidakpastian. Dan contoh dalam bisnis modern, sewa adalah sewa peralatan atau properti, yang mana bisnis yang menyediakan layanan penyewaan peralatan, misalnya peralatan konstruksi atau properti seperti kantor atau apartemen, dapat menggunakan akad ijarah, di mana banyak bank syariah juga menawarkan produk ijarah untuk sewa guna usaha atau leasing kendaraan atau properti. Dasar syariat mengenai ijarah didukung oleh Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 26 sampai ayat 27 yang menceritakan tentang Musa yang bekerja untuk seorang pria dengan upah tertentu. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa transaksi ijarah diperbolehkan selama syarat-syaratnya jelas. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah salam atau pembelian di muka. Definisi salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Dengan spesifikasi yang jelas, biasanya digunakan dalam sektor pertanian atau manufaktur. Contoh dalam bisnis, contoh dalam bisnis modern, industri pertanian, seorang investor bisa melakukan kontrak salam dengan petani, membayar di muka untuk hasil panen di masa depan. Hal ini memungkinkan petani untuk mendapatkan modal lebih awal dan berjanji untuk mengirimkan hasil panennya sesuai kesepakatan. Lalu untuk dasar syariat, kontrak salam didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang memperbolehkan transaksi dengan pembayaran di muka, asalkan spesifikasi barang yang dipesan jelas. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 juga mengajarkan pentingnya pencatatan transaksi untuk menghindari perselisihan. Lalu yang keenam, ada istiqna atau kontrak pesanan produksi. Istiqna adalah kontrak pemesanan barang dengan syarat barang yang akan dibuat atau diproduksi dalam waktu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli. Contoh dalam bisnis modern, kontrak konstruksi. Dalam industri konstruksi, pengembang dan klien sering menggunakan akad istiqna. Klien memesan bangunan atau infrastruktur tertentu dan kontraktor bertanggung jawab untuk membangun sesuai spesifikasi yang diminta dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran bisa dilakukan melalui di muka atau bertahap. Dasar syariat, akad istiqna didukung oleh fatwa ulama kontemporer dan meskipun tidak langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, konsep ini berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang ada dalam muamalah Islam. Next. Nah, di nomor 7 ada wakalah atau perwakilan. Definisi wakalah adalah akad di mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam hal yang dapat diwakilkan. Contoh dalam bisnis modern adalah agen atau perwakilan. Bisnis yang melibatkan agen atau perwakilan dapat menggunakan akad wakalah. Misalnya, perusahaan asuransi syariah menunjuk agen untuk bertindak atas nama mereka dalam menjual polis asuransi. Dalam perdagangan internasional, wakalah digunakan untuk menunjukkan perwakilan dalam melakukan transaksi di negara lain. Dasar syariat, wakalah diakui dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyerahkan amanah kepada yang berat dan mempercayakan tugas kepada orang yang mampu menjalankannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih dari semua teman-teman atas penjelasan materinya. Saya harap Bapak Ibu dosen yang melihat video presentasi kami merasa paham akan materinya. Mohon maaf atas pemaparan materi kami jikalau terdapat materi yang masih kurang ataupun terdapat kesalahan. Mohon untuk dimaklumi. Saya kira cukup sekian. Bisa saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.